Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anfa Yoginahara dengan NIM 222100302 akan menjelaskan tentang salah satu akad di perbankan syariah, yaitu akad wakalah. Video ini saya buat guna untuk menyelesaikan tugas dari Pak Zidni selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Sebelumnya, apa sih wakalah itu? Wakalah dalam hukum Islam adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Nah, wakalah sendiri mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa. Di antaranya adalah perlindungan, penyerahan, atau memberikan kuasa. Menurut Syafi'iyah, pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilakukan pada saat pemberian kuasa masih hidup. Ada 3 dasar hukum wakalah. Yang pertama adalah Al-Quran. Salah satu dibolehkannya wakalah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Kahfi ayat 19 tentang berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi dan surat An-Nisa ayat 35. Maka utuslah seorang hakim dari keluarga lelaki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Yang kedua adalah hadis. Suatu ketika Rasulullah pernah mewakilkan dirinya kepada Hakim bin Nizam atau Urwah al-Barihi untuk membeli domba untuk kurban. Hadis riwayat Abu Daud. Yang terakhir ada ijma. Para ulama pun bersepakat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah, bahkan cenderung mensunahkannya dengan alasan hal tersebut termasuk jenis tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Selanjutnya ada rukun wakalah. Yang pertama adalah orang yang mewakilkan atau muwakil. Yang kedua adalah yang menerima perwakilan atau wakil. Yang ketiga adalah sighat atau ijab qabul. Yang terakhir adalah muwakal fi atau sesuatu yang diwakilkan. Syarat-syarat wakalah. Yang pertama adalah syarat sebagai muwakil atau yang mewakilkan. Yang pertama adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Jadi, muwakil mempunyai hak atas sesuatu yang diwakilkan kepada wakil. Yang kedua adalah orang mukalaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal yang bermanfaat baginya. Yang kedua ada syarat wakil. Yang pertama cakap hukum. Yang kedua dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Yang ketiga adalah wakil adalah orang yang diberi amanat. Yang ketiga ada yang diwakilkan atau muwakal fi. Yang pertama, diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili atau wakil. Jadi, apapun itu yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh wakil. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Tidak boleh menyeleweng dari syariat Islam. Yang terakhir adalah sighat atau lafal ijab qabul untuk mewakilkan. Nah, kapan berakhirnya wakalah? Berakhirnya wakalah bisa ditandai dengan yang pertama meninggal salah satu pihak. Jadi, misalnya si wakil atau muwakil itu meninggal salah satu, wakalahnya bakal berakhir. Yang kedua, bila yang mewakilkan atau yang mewakili gila atau hilang akal. Yang ketiga, pekerjaan yang menjadi perjanjian telah dihentikan karena masa kontrak atau perjanjian sudah berakhir. Selanjutnya, pemutusan oleh muwakil terhadap wakil atau wakil bisa memutuskan sendiri. Yang terakhir, keluarnya orang yang mewakilkan atau muwakil dan status penilikan. Sekian penjelasan singkat tentang wakalah dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.